Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Catur Pamungkas akan mempresentasikan materi sensor dari mata kuliah Elektronika Industri. Untuk pembahasan yang pertama adalah pengertian sensor. Sensor adalah elemen yang mengubah sinyal fisik atau kimia menjadi sinyal elektronik yang dibutuhkan komputer. Umumnya, sensor dibentuk dari transducer yang telah mengubah besaran fisik atau kimia tersebut menjadi bentuk lain. Untuk saat ini, sensor yang telah dibuat dengan ukuran sangat kecil dengan orde nanometer. Sensor dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu sensor kimia dan sensor fisika. Yang pertama adalah sensor kimia. Sensor kimia merupakan sensor yang mendeteksi jumlah suatu zat kimia dengan jalan mengubah zat kimia menjadi besaran listrik, di mana di dalamnya dilipatkan beberapa reaksi kimia. Untuk contoh dari sensor kimia adalah yang pertama sensor pH, sensor oksigen, sensor ledakan, dan sensor gas. Yang kedua adalah sensor fisika. Sensor fisika merupakan jenis sensor yang mendeteksi suatu besaran berdasarkan hukum-hukum fisika, yaitu seperti sensor cahaya, suara, gaya, kecepatan, percepatan, maupun sensor suhu. Selanjutnya adalah sensor proximity, merupakan sensor atau saklar yang dapat mendeteksi adanya target jenis logam dengan tanpa adanya kontak fisik. Biasanya sensor ini terdiri dari alat elektrolis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi dari pengaruh getaran, cairan, kimiawi, dan korosif yang berlebihan. Sensor proximity dapat diaplikasikan pada kondisi penginderaan pada objek yang dianggap terlalu kecil atau lunak untuk menggerakkan suatu mekanis saklar. Sensor magnet atau disebut juga relay buluh adalah alat yang akan terpengaruh medan magnet dan akan memberikan perubahan kondisi pada keluaran. Seperti layaknya saklar dua kondisi on atau off yang digerakkan oleh adanya medan magnet di sekitarnya. Sensor sinar terdiri dari tiga kategori. Fotovoltaik atau sel solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar langsung menjadi energi listrik. Dengan adanya penyinaran cahaya akan menyebabkan pergerakan elektron dan menghasilkan tegangan. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik bekerja berdasarkan prinsip pantulan gelombang suara, di mana sensor ini menghasilkan gelombang suara yang kemudian menangkapnya kembali dengan perbedaan waktu sebagai dasar penginderaannya. Sensor tekanan. Sensor tekanan ini memiliki transducer yang mengukur ketegangan kawat, di mana mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik. Dasar penginderaannya pada perubahan tahanan pengantar, yang berubah akibat perubahan panjang dan luas penampangnya. Sensor kecepatan. Proses penginderaan sensor kecepatan merupakan proses kebalikan dari suatu motor, di mana suatu poros atau objek yang berputar pada suatu generator akan menghasilkan suatu tegangan yang sebanding dengan kecepatan putaran objek. Kecepatan putaran sering pula diukur dengan menggunakan sensor yang mengindera pulsa magnetis atau induksi yang timbul saat medan magnet terjadi. Sensor penyandi atau encoder digunakan untuk mengubah gerakan linear atau putaran menjadi sinyal digital, di mana sensor putaran memonitor gerakan putaran dari suatu alat. Sensor ini biasanya terdiri dari dua lapis jenis penyandi, yaitu yang pertama penyandi rotari, atau yang mentransmisikan jumlah tertentu dari pulsa untuk masing-masing putaran, yang berfungsi membangkitkan gelombang kotak pada objek yang diputar. Dan yang kedua adalah penyandi absolut, atau yang memperlengkapi kode binary tertentu untuk masing-masing posisi sudut. Mempunyai cara kerja yang sama dengan pengecualian lebih banyak atau lebih rapat gelombang pulsa kotak yang dihasilkan, sehingga membentuk suatu pengkodean dalam susunan tertentu. Sensor suhu pada intinya terdiri dari sepasang transducer panas dan dingin yang disambungkan dan dilebur bersama, di mana terdapat perbedaan yang timbul antara sambungan tersebut dengan sambungan referensi yang berfungsi sebagai pembanding. Yang selanjutnya adalah sensor lanjutan. Di sini ada beberapa jenis, ada 3. Yang pertama adalah sensor biometrik. Kata biometrik berasal dari kata Yunani, bio dan metrik, di mana bio yang artinya kehidupan dan metrik yang artinya mengukur.
Biometrik digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik fisik dan perilaku seseorang. Berdasarkan perancangannya, sistem ini dapat digunakan sebagai sistem identifikasi atau sistem autentikasi. Sistem ini terbagi menjadi beberapa jenis yang meliputi pola vena, sidik jari, geometri tangan, DNA, pola suara, pola iris, dinamika, tanda tangan, dan deteksi wajah. Sensor biometrik adalah transducer yang berubah memperlakukan biometrik seseorang menjadi sinyal listrik. Perlakuan biometrik terutama mencakup membaca sidik jari biometrik, iris, wajah, suara, dan lain-lain. Jenis sensor biometrik. Sensor biometrik atau sistem kontrol akses diklasifikasikan menjadi dua jenis seperti biometrik fisiologis dan biometrik perilaku. Biometrik fisiologis terutama mencakup pengenalan wajah, sidik jari, geometri tangan, pengenalan iris mata, dan DNA. Sedangkan biometrik perilaku meliputi keystroke, tanda tangan, dan pengenalan suara. Pengenalan sidik jari. Untuk menangkap sidik jari, metode ini menggunakan sensor optik yang menggunakan sensor gambar CMOS atau sensor solid state CCD yang bekerja berdasarkan prinsip teknologi transducer menggunakan sensor thermal, kapasitif, piezoelektrik, atau medan listrik, atau sensor ultrasonik bekerja pada echografi, di mana sensor mengirimkan sinyal akustik melalui transmitter di dekat jari dan menangkap sinyal receiver. Lebih sering kita temui biasanya pada handphone masa saat ini. Pemindaian sidik jari sangat stabil dan juga dapat diandalkan. Ini melindungi perangkat masuk untuk membangun kunci pintu dan akses jaringan komputer menjadi lebih saling menguntungkan. Selanjutnya adalah pengenalan wajah. Sistem pengenalan wajah saat ini bekerja dengan cetakan wajah dan sistem ini dapat mengenali 80 titik nodal pada wajah manusia. Titik-titik tidak lain adalah titik akhir yang digunakan untuk mengukur variabel pada wajah seseorang, yang meliputi panjang, lebar hidung, bentuk tulang pipi, dan kedalaman rongga mata, di mana pengenalan wajah ini sudah bisa untuk mendeteksi mengukur emosi seseorang. Selain untuk keamanan, pengenalan wajah juga dapat digunakan untuk mengukur emosi seseorang dengan bantuan AI. Sistem pengenalan wajah bekerja dengan menangkap data. Untuk titik nodal pada gambar digital wajah seseorang dan data yang dihasilkan dapat disimpan sebagai cetakan wajah. Jika kondisinya mendukung, sistem ini menggunakan cetakan wajah untuk mengidentifikasi secara akurat. Pengenalan iris atau sensor iris mata. Pengenalan iris mata adalah teknologi biometrik yang berhubungan dengan pengenalan berdasarkan iris mata manusia. Teknologi ini, pengenalan iris, dianggap sebagai teknologi biometrik paling akurat yang tersedia saat ini. Iris adalah organ bagian dalam tubuh yang dapat diamati, atau merupakan area mata di mana lingkaran berwarna atau berpigmen yang umumnya berwarna biru atau coklat melingkari area mata ungu tua. Bisa ditemui untuk pengenalan iris atau sensor iris, bisa ditemui di HP-HP modern saat ini. Untuk saat ini ada S21 Ultra Samsung, itu sudah menggunakan sensor iris untuk membuka handphone tersebut. Untuk contoh sensor ultrasonik, ini kita bisa temui di mikroprosesor yang biasanya digunakan pada Arduino. Bentuknya kecil, mungkin bisa di-search di Google lah. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.